Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 50 MB. So, mari belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik dari segi kesiapan belajar, minat atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Peserta didik yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda menjadi perhatian penting dalam menentukan pembelajaran, sehingga guru berusaha memfasilitasinya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, bukan hanya membedakan antara peserta didik yang pintar dan yang tidak pintar, melainkan lebih mengacu kepada milah terkait kesiapan belajar, kebutuhan, dan minat antar peserta didik. Penggunaan cara pada setiap kelompok belajar peserta didik merupakan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyerap informasi. Ada yang cenderung visual, auditori, atau kinestetik, bahkan mengkombinasikan gaya satu sama lain. Tugas guru menemukan kecenderungan ini dan memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Berbeda dengan pembelajaran yang tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru lebih cenderung menggunakan model pembelajaran yang sama kepada seluruh peserta didik, sehingga hal ini mengabaikan minat peserta didik. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah: 1. Memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tadi. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Jika kita ingin memaksimalkan hasil belajar peserta didik, maka kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Karena ini adalah kunci dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika hasil pemetaan ini tepat dan akurat, maka kita akan mudah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Jika perencanaan pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik, maka ini akan membuat mereka lebih bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika kita menggunakan proses pembelajaran yang monoton dan menggunakan satu metode saja kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas, maka bisa jadi ada beberapa anak yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran karena sesuai dengan profil belajar mereka. Akan tetapi, bagaimana dengan peserta didik yang tidak sesuai dengan metode yang kita gunakan? Maka mereka akan cenderung lebih tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini akan berakibat pada hasil pembelajaran mereka. Oleh sebab itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah langkah yang tepat untuk kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan minat mereka. Ibarat sebuah daerah yang memiliki penduduk yang heterogen, satu kompleks lebih suka makan bakso, kompleks yang lain lebih suka makan bubur, dan satu lagi lebih suka makan nasi goreng. Jika kita membuka sebuah warung dan kita hanya menyediakan nasi goreng, maka kemungkinan besarnya masyarakat yang lebih suka bubur dan bakso akan mencari warung yang lain. Berbeda halnya jika kita menyediakan nasi goreng, bubur, bahkan bakso, maka kemungkinan besar semakin banyak peluangnya mendapatkan pelanggan. Nah, begitu juga dengan pembelajaran di dalam kelas. Tidak menutup kemungkinan mereka juga heterogen. Beberapa dari mereka punya minat dalam bidang karya tulis. Juga ada yang suka di bidang desain grafis. Bahkan dari mereka ada yang jago dalam membuat film pendek. Maka dengan keadaan yang heterogen ini, kita sebaiknya bisa memanfaatkan dalam pembelajaran di kelas, agar peserta didik lebih antusias dalam proses pembelajaran. Jika kita hanya menggunakan karya tulis sebagai penilaian hasil belajar peserta didik, maka hal ini menyebabkan beberapa orang saja dari mereka yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi berbeda jika kita memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk menentukan sendiri apakah menggunakan karya tulis, desain grafis, film pendek, atau apa saja yang memiliki nilai positif sebagai bentuk penilaian dari hasil belajar mereka. Tentunya ini akan semakin menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih semangat.
karena proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru harus tetap dapat bersikap positif, dan caranya yaitu: pertama, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita. 2. Saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. 3. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. 4. Terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahirul layali. Kemuliaan akan diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Barang siapa yang ingin meraih kemuliaan, maka dia akan begadang. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhal. Barang siapa yang mengharapkan kemuliaan tanpa rasa letih, maka sesungguhnya ia hanya menghabiskan usianya untuk meraih sesuatu yang mustahil. Terima kasih, tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.